membahas tentang karakteristik persamaan kuadrat atau jenis-jenis persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadratnya tetap ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. Nah, bagaimana kita cara menentukan jenis-jenis persamaan kuadratnya atau karakteristik persamaan kuadratnya seperti apa sih? Oke. Dari bentuk persamaan kuadrat ini kita bisa mencari nilai diskriminan atau bisa disingkat atau dengan simbol D besar ya. Nah, nilai diskriminan ini diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Ini dia cara mencari nilai diskriminan. B-nya dari mana? B-nya dari koefisien depan X atau koefisien X. 4AC, A-nya dari koefisien X kuadrat, C-nya dari konstanta di sini ya. Oke, karakteristik yang pertama yaitu jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya akan memiliki akar-akar imajiner, atau artinya tidak ada akarnya. Contohnya, misalkan saya kasih x kuadrat plus 2x ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari ya nilai diskriminannya ya. Oke, dari x kuadrat plus 2x plus 8 itu bisa kita cari nilai a. Atau a-nya koefisien depan x kuadrat 1, b-nya koefisien depan ini 2, dan c-nya konstanta ini ya, 8. Kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat. Berarti 2 kuadrat min 4. A-nya 1. Berarti kali A kali C-nya 8. Berarti 2 kuadrat. 4 dikurang 4 kali 1. 4 kali 8, 32. Sehingga nilai diskriminannya yaitu min 28. Negatif 28 itu kurang dari 0. Sehingga persamaan x kuadrat plus 2x plus 8 itu tidak memiliki akar atau akar-akarnya imajiner. Oke, sampai sini paham ya? Jenis atau karakteristik yang kedua yaitu jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar yang sama atau dua akar real yang sama. X1 sama dengan X2. Oke. Contohnya saya kasih contoh X kuadrat min atau plus deh, X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Cari nilai A-nya ya. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini ya. B-nya 6, berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 9. Sehingga nilai diskriminannya 6 kuadrat 36. 4 kali 1 4 kali 9 36. 36 kurang 6 0. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki akar-akar yang sama. Berarti memiliki akar real yang sama. Kita buktikan. X kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Oke, pakai pemfaktoran perkalian ya. Cari dua bilangan P dan Q. Jika dikali hasilnya 9,
Jika ditambah hasilnya 6. Faktor 9 berarti 1 kali 9, 3 kali 3. Berarti kita pakai yang ini ya. 3 sama 3. Plus 3 plus 3 jadi 6. Sehingga X plus 3, X plus 3. Oke, kalau kita keluarin masing-masing, X plus 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan plus 3 pindah 2 jadi min 3. Ini X satunya. X2 nya juga sama, X plus 3 sama dengan 0, sehingga X2 nya sama dengan min 3. Ya, inilah dua akaril yang sama, karena nilai diskriminannya sama dengan 0. Oke. Karakteristik yang ketiga, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akaril yang berbeda. Oke, contohnya misalkan X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Nih ya. Oke, kita cari A-nya 1, B-nya min 1, C-nya ini ya. C-nya minus 20. Sehingga nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 1 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 20. D sama dengan minus 1 kuadrat, 1. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 dikali min 20, min kali min, plus 4 kali 20, 80. Sehingga diskriminannya 81. 81 itu lebih besar dari 0. Sehingga memiliki dua akar real yang berbeda. Oke, kita buktikan. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Berarti kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 20, jika ditambah hasilnya min 1. 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Oke. 1 kali 20 kalau ditambah jadi 21, kalau dikurang jadi 19. 2 kali 10 kalau ditambah 2 tambah 10, 12. Kalau dikurang 8. 4 sama 5 kalau ditambah 9, kalau dikurang 1, atau bisa jadi min 1. Oke, di sini berarti 4 sama 5. Supaya negatif 1 kalau ditambah, berarti negatifnya kita taruh di angka min 5 ya. Oke, 4 dikurang min 5, min 1. Kalau kita taruh di 4, min 4 tambah 5, itu jawabannya 1. Sedangkan kita mintanya min 1. Sehingga faktornya 4 sama min 5. Berarti X positif 4, X negatif 5 sama dengan 0. Sehingga X plus 4 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 4 pindah ruas jadi min 4. Sekarang X2 nya X min 5 sama dengan 0. Sehingga X2 sama dengan positif 5. Min 5 pindah ruas jadi positif 5. Ini akar-akar yang beda, min 4 sama 5. Nah, ini yang dimaksud dengan dua akaril yang berbeda, karena nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Oke, tadi sudah bahas tentang karakteristik persamaan kuadrat. Sekarang saya bahas tentang penyusunan persamaan kuadrat. Oke, jangan lupa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini ya bentuk umumnya itu. Oke, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, setelah itu, sebelum kita bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat, antara koefisien persamaan kuadrat itu ada hubungannya dengan akar-akar persamaan kuadratnya. Contoh ini sini ya. Hubungan akar-akar persamaan kuadrat dengan koefisien
persamaan kuadrat sebagai berikut. Ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A itu koefisien x kuadrat, b itu koefisien x ya. Di sini untuk mencari jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat itu bisa kita langsung cari dengan x1 x2 ditambah ya. x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Kalau hasil kali akar-akar, berarti x1 dikali x2 sama dengan c per a. Saya ulangin ya. Kalau mencari jumlah akar-akarnya, x1 tambah x2 berarti dari min b per a. B-nya dari koefisien x, a-nya dari koefisien x kuadrat. Kalau hasil kali x1 kali x2 berarti c dibagi a atau c per a. C-nya dari konstanta, a. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalkan saya kasih contohnya. Yang pertama, x kuadrat plus 8x plus 16 sama dengan 0. Di sini sekalian suruh mencari jumlah akar-akar dan hasil akar-akarnya. Yang pertama, jumlah akar-akar x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Dari persamaan kuadrat ini kita dapat a-nya sama dengan koefisien depan x kuadrat berarti 1, b-nya sama dengan ini ya, 8, c-nya sama dengan 16. Berarti jumlah akar-akarnya min b per a berarti minus 8 per a-nya 1, berarti min 8. Inilah jumlah akar-akarnya. Kemudian hasil kali akar-akarnya berarti x1 kali x2. Di sini rumusnya c per a. C-nya 16, a-nya 1. Berarti 16. Lagi. Misalkan saya kasih contohnya nomor 2 ya. Nomor 2 di sini saya kasih contohnya x kuadrat min x ditambah 1/4 sama dengan 0. Pertama x1 tambah x2 dulu ya. Berarti min b per a. Dari x kuadrat min x plus 1/4 kita dapat a-nya 1, b-nya minus 1 dan c-nya ini 1/4. Min b per a, min b. Min pertama dari rumusnya ya. Min yang kedua dari soalnya, min 1. B, a-nya 1. Berarti min kali min plus 1 bagi 1 di 1. Sekarang hasil kalinya. x1 dikali x2 sama dengan c per a. Berarti c-nya 1/4 dibagi 1 tetap 1/4 jawabannya. Bisa ya. Setelah kita mengetahui hubungan koefisien dengan akar-akar persamaan kuadrat, jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat dan hasil kali persamaan kuadrat, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana penyusunan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Dalam menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui, cara menyusunnya yaitu x kuadrat dikurang x1 tambah x2 kali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Inilah cara penyusunan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya ya. Contoh, misalkan susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, yaitu misalkan saya kasih minus 4 dan 2. Ini boleh x1, ini boleh x2 nya, atau dibalik boleh ini x1, ini x2 sama aja ya.
Oke, saya diambil ini X1 nya, ini X2 nya. Oke, X kuadrat min X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat, X di sini tidak ada X1 ada atau X2. Berarti di sini tetap ditulis ulang X kuadrat min X1 nya negatif 4 tambah X2 nya 2 kali X, tulis ulang X ya, tambah X1 nya negatif 4 dikali 2 sama dengan 0. X kuadrat min 4 tambah 2 yaitu min 2X ditambah min 4 kali 2, min kali plus berarti min, minus 8 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. X kuadrat min kali min plus berarti plus 2X plus kali min minus 8 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya dari akar min 4 dan 2. Saya kasih contoh lagi, nomor 2. Oke, misalkan di sini nomor 2 saya saya kasih akar-akarnya yaitu 3/2. Oke, negatif ya, negatif 3/2 dan negatif 5/7. Oke, ini X1, ini X2. X kuadrat min X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Di X kuadrat min X1 nya berarti negatif 3/2 ditambah minus 5/7 X ditambah min 3/2 kali min 5/7 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita samakan dulu nih, kalau penjumlahan kita samakan dulu penyebutnya. X kuadrat minus, oke, plus ketemu min ya, sini minus juga. Oke, 2 sama 7 KPK nya 14, berarti sini 14. 14 bagi 2 7, 7 kali 3 21. 14 bagi 7 2, 2 kali 5 10. Jangan lupa kasih X nya. Ditambah min kali min plus, berarti kalau perkalian tinggal atas ke atas, bawah kali bawah. 3 kali 5 15 per 2 kali 7 14 sama dengan 0. Berarti X kuadrat minus min 21/14 min 10/14, punya utang 21, punya utang lagi 10, sehingga utangnya jadi min 31/14X plus 15/14 sama dengan 0. Masih ada 2 tanda yang bertemu, kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti X kuadrat min kali min plus 31/14X ditambah 15/14 sama dengan 0. Sampai sini sudah benar? Sudah. Atau kita mau menghilangkan pecahannya nih, per di bawahnya boleh. Jadi untuk menghilangkan posisi pecahannya, berarti semua kita kali 14. 14 kali X kuadrat yaitu 14X kuadrat plus 14 bagi 14 habis, berarti tinggal 31X ditambah sama tinggal atasnya plus 15 sama dengan 0. Oke, sampai sini boleh, atau sampai sini sudah cukup, sudah benar ya.